menjadi perdebatan, yaitu MSG atau monosodium glutamat. Banyak orang berpikir bahwa MSG ini tuh berbahaya, bisa menyebabkan sakit kepala atau menimbulkan penyakit tertentu. Tapi apakah ini faktanya? Nah, melalui video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mitos dan fakta mengenai MSG dari sudut pandang teknologi pangan. Pertama-tama, mari kita memahami apa sebenarnya MSG itu. MSG adalah monosodium glutamat, yaitu gabungan antara natrium dan asam glutamat, sejenis asam amino yang secara alami terdapat pada berbagai bahan pangan seperti tomat, keju, rumput laut, kacang-kacangan, dan beberapa produk fermentasi lainnya. Nah, banyak yang mengira bahwa MSG adalah bahan kimia yang berbahaya. Padahal, secara struktur sendiri, glutamat pada MSG sama dengan glutamat yang terdapat pada bahan makanan alami. Jangan lupa juga bahwa tubuh kita sendiri juga menghasilkan glutamat dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada yang kita konsumsi dari MSG. MSG sendiri memiliki fungsi utama, yaitu memberikan rasa umami, yaitu rasa gurih yang menjadi salah satu dari 5 rasa dasar. Penggunaan MSG membantu menonjolkan cita rasa makanan tanpa perlunya garam dalam jumlah yang berlebihan. Jadi, secara ilmiah, MSG bukan zat asing bagi tubuh kita. Banyak kekhawatiran terhadap MSG bermula pada tahun 1968 ketika sebuah surat dikirimkan ke sebuah jurnal medis di Amerika Serikat. Pengirim surat tersebut mengaku mengalami pusing dan rasa kebas setelah makan di restoran Cina, dan ia menduga penyebabnya adalah MSG. Nah, masalahnya pernyataan tersebut hanyalah dugaan tanpa dasar ilmiah. Namun media saat itu membesar-besarkannya sehingga muncul istilah Chinese Restaurant Syndrome. Nah, isu tersebut kemudian menyebar luas dan menimbulkan persepsi bahwa MSG adalah penyebab berbagai keluhan kesehatan. Nah, sejak saat itu banyak penelitian dilakukan untuk menguji klaim tersebut. Hasilnya tidak ditemukan bukti ilmiah yang konsisten bahwa MSG menyebabkan reaksi serius pada orang sehat. Kalaupun ada reaksi ringan, hal itu umumnya lebih berkaitan dengan faktor lain, contohnya seperti stres, komposisi makanan, atau sugesti. Oleh karena itu, mitos ini lebih merupakan produk dari kesalahpahaman publik, bukan bukti ilmiah. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah MSG itu aman? Menurut berbagai lembaga internasional, jawabannya adalah aman. MSG telah dinyatakan aman oleh badan-badan seperti FAO, WHO, FDA, serta BPOM Indonesia. Di Amerika Serikat, MSG bahkan sudah masuk ke dalam kategori GRAS, Generally Recognized as Safe, yang berarti aman untuk dikonsumsi dalam batas wajar. Secara fisiologis, tubuh kita tidak dapat membedakan di antara glutamat dari MSG maupun glutamat dari bahan pangan alami. Proses metabolisme keduanya itu sama. Perlu dipahami pula bahwa banyak sekali kritikan terhadap makanan cepat saji itu seringkali dikaitkan dengan MSG. Padahal masalah utamanya terdapat pada kandungan garam, gula, serta lemak yang tinggi, bukan dari MSG-nya itu sendiri. Faktanya, MSG memiliki kandungan natrium yang lebih rendah dibandingkan dengan garam dapur, sehingga bisa menjadi alternatif untuk mengurangi konsumsi garam berlebihan. Nah, sebagian orang lebih memilih menggunakan bumbu alami karena menganggapnya lebih aman jika dibandingkan dengan MSG. Padahal bahan pangan seperti kecap, saus, ikan teri, kaldu, jamur, dan juga keju sebenarnya juga kaya akan glutamat. Perbedaan utamanya hanya ada pada proses pembentukannya. Pada bahan pangan alami, glutamat muncul melalui proses fermentasi ataupun proses pematangan. Sementara itu, MSG diproduksi melalui proses fermentasi menggunakan mikroorganisme khusus yang menghasilkan glutamat dalam bentuk yang lebih murni. Nah, rasa gurih yang ditimbulkan glutamat dari bahan alami dan juga dari MSG sebenarnya itu identik. Tapi tubuh kita itu nggak bisa membedakan asal dari glutamat tersebut. Nah, banyak negara di Asia itu menganggap kalau penggunaan MSG ini adalah hal yang wajar. Sama seperti kita menggunakan garam, gula, atau rempah-rempah lainnya.
Jadi, anggapan bahwa MSG selalu berbahaya itu sebenarnya lebih berasal dari persepsi budaya dan pemberitaan dari masa lalu. Jadi, apakah MSG boleh dipakai untuk masakan sehari-hari? Jawabannya adalah boleh, asalkan tidak berlebihan dan digunakan seperlunya aja. Sama seperti garam, gula, atau bumbu lain, MSG ini perlu dipakai sesuai kebutuhan saja. Biasanya sedikit saja sudah cukup untuk memberikan rasa umami yang kuat. Kalau misalnya terlalu banyak, justru bisa membuat rasa makanannya ini jadi aneh atau kurang seimbang. Nah, kalau digunakan dengan tepat, MSG juga bisa membantu kita dalam mengurangi pemakaian garam berlebihan. Ingat, yang penting itu kita memahami informasi berdasarkan fakta, bukan mitos. Sekian penjelasan kami mengenai mitos dan fakta dari MSG berdasarkan ilmu teknologi pangan. Semoga penjelasan kami dapat meluruskan kesalahpahaman yang selama ini beredar. Terima kasih.